Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jeng Sofi. Apa kabar teman dan bunda semuanya? Semoga baik-baik saja ya, sehat selalu, amin. Oke, kali ini aku akan bercerita lagi, ngoceh-ngoceh lagi ya. Ini aku berada di atas ya, tuh sambil minum teh ya, dan aku akan nyiram tanaman. Oke, di video kali ini tuh aku ingin bercerita karena kemarin tuh aku habis dapat telepon ya, habis dapat telepon dari majikan aku ya, majikan laki-laki ya. Dia nelpon aku ya, aku suruh balikan lagi sama dia tuh berani bayar mahal sama aku gitu ya. Karena apa ya? Karena itu servis aku mungkin aku melayani dia tuh baik banget ya. Jadi walaupun aku udah nggak kerja di dia lagi, dia tuh masih, dan kebetulan aku tuh masih punya nomor teleponnya ya, semua masih punya. Jadi dia tuh masih nelpon ke aku, katanya nggak ada yang melayani aku sebagus pelayanan aku, katanya sebagus pelayanan kamu ke aku gitu katanya. Jadi kan aku emang sih ya, dia tuh baik banget, sopan banget ya sama aku, alhamdulillah ya. Tapi aku tuh dapat majikan baik tuh ya pas aku pindah ke Jeddah, pas aku pindah ke Mekah ya gitu. Aku tuh dapat majikan baik banget ya. Sedulu-dulunya aku pernah up video ya, pernah ya aku ya kalau nggak salah itu. Karena aku tuh waktu pertama datang ke sini tuh nggak mendapatkan majikan yang baik ya, penuh ya. Bukan aku aja sih, mungkin ya banyak ya teman-teman kita tuh, teman-teman saya yang mengalami bahwa pergi ke luar negeri itu baru pertama pergi ke luar negeri itu nggak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Jadi kita harus banyak perjuangan, kita harus mesti sabar ya. Karena kalau berangkat kerja ke Saudi itu tergantung nasib ya. Kalau nasib kita baik, insya Allah akan dapat majikan baik ya. Tergantung dari niat ya. Niat kita kerja jujur, Bismillah, insya Allah dapat majikan baik. Walaupun kita nggak dapat majikan baik ya, kita harus sabar ya. Kita harus sabar. Namanya juga manusia. Kita tuh lain, beda banget ya pendapat kita, pendapat orang Indonesia sama orang sini tuh beda banget ya. Tradisi, pokoknya semua jadi beda banget ya. Kerjanya beda banget, semuanya beda ya. Jadi kita, apalagi kita tuh nggak tahu bahasa ya, nggak tahu bahasa. Pokoknya paling susah banget kalau kita nggak tahu bahasa, karena aku tuh udah ngalamin semuanya ya. Jadi kemarin itu majikan aku tuh nelpon lagi ya, majikan laki-laki, katanya kamu kesini lagi ya. Aku pengen kamu, aku berani bayar mahal gitu katanya. Aduh, seneng banget ya. Jadi rebutan. Oke, kita akan lanjut, tapi bentar dulu ya, kita ngeteh dulu ya. Pagi-pagi anginnya sejuk banget, ini belum panas ya, masih pagi banget. Aduh, kayaknya minum teh ini enak banget. Nah, aku lanjut lagi ya, karena kemarin itu aku ditelepon lagi, katanya padahal ini tuh banyak burung banget. Padahal ini tuh udah 3 tahun aku tinggalin dia ya, tapi dia masih nelpon ke aku. Dan bukan hanya majikan laki-laki ya, semua anaknya, istrinya, Umi ya, semua nelpon aku. Walaupun aku udah nggak kerja di sana selama 3 tahun ya, udah aku tinggalin 3 tahun ya. Tapi kalau orang sini, kalau kita mendapatkan yang baik tuh super baik banget, super baik banget ya. Walaupun aku tinggalin 3 tahun, tapi sekarang masih bersilaturahmi. Bagaimana kabar kamu di sana, kerjanya gimana, enak apa enggak? Kalau kamu merasa nggak enak, kamu kembali lagi ya di sana, ke sini gitu. Enggak, alhamdulillah aku di sini enak gitu. Karena aku kerja di sana tuh, aku bukan diberhentiin dari majikan ya, karena aku berhenti sendiri. Karena karena cutinya itu aku 4 bulan sampai 3 bulan aku nggak cuti gitu ya, aku nggak cuti, jadi aku diam di sana. Jadi gaji aku tuh majikan yang ngirimin ya, majikan yang ngirimin. Terus di sana itu net itu aku beli sendiri, tapi tapi nggak apa-apa lah, walaupun net beli sendiri, makanan beli sendiri gitu. Di sana tuh bukannya nggak ada makanan ya, orang sini tuh jarang makan nasi, jadi makannya roti aja. Nah, sedangkan aku itu kerja gitu ya, jadi aku tuh butuh nasi gitu. Jadi aku tiap bulan itu belanja. Selama 3 tahun itu aku kalau gajian tuh belanja, gaji aku tuh 2.500 ya dulu ya,
2.500. Jadi 2.000-nya itu aku simpan, 500-nya itu buat belanja dan buat bayar rumah gitu ya. Dulu aku masih kontrak ya gitu. Jadi alhamdulillah ya, tapi berkah walaupun internet aku beli sendiri. Aku belum punya channel YouTube ya, aku belum punya channel YouTube. Jadi aku tuh kerjanya tuh bener-bener kerja. Waktu kerja tuh aku kerja megang HP ya. Nah kalau kalau kerjaan udah selesai, aku megang HP, biarpun ada majikan, anak majikan, siapapun lewat, santai aja. Kenapa kita harus takut? Karena kerjaan kita beres gitu. Itu yang aku pegang satu ya, kerja dulu semua kalau kerja. Nah satu lagi, selagi aku lapar ya, selagi aku lapar, biarpun makanan banyak, biar makanan banyak, biarpun kerjaan banyak, aku tetap makan ya. Biarpun ada majikan di dapur, dia masak bantuin aku, tapi kalau aku lapar aku tetap makan. Tapi majikan nggak negur, nggak apa, karena udah tahu sifat aku, karena aku udah 3 tahun ya. Jadi kemarin itu dia berani bayar aku 3.000 real. Mantap banget minum teh. Jadi kemarin itu dia itu aku suruh balik lagi karena nggak dapet ya, nggak dapet tuh pekerja kayak aku melayani dia, karena aku tahu porsi makannya istrinya, porsi makanannya suaminya, karena beda-beda ya, dan setiap istrinya itu punya penyakit gula gitu ya, dan semua ya orang sini rata-rata tuh, dan majikan laki-laki itu juga punya sering sakit-sakitan gitu, jadi makannya beda gitu, jadi makannya beda, jadi obatnya, jadi itu aku perhatiin banget ya, aku perhatiin banget gitu. Jadi ya itu, karena majikan aku nelpon terus, dia sih punya pembantu, tapi pembantu harian gitu ya, nggak nginep gitu, nggak kayak seperti aku dulu gitu. Jadi walaupun kita waktunya santai ya, megang HP ya, majikan nggak pernah ngomel, karena yang penting majikan satu udah kenyang, udah dibuatin teh, kopi, semua itu udah disediain ya, karena majikan aku itu lumayan tua ya, dan anak-anaknya itu banyak ya, banyak, tapi udah pindah-pindah, paling kalau Sabtu sama Minggu kalau nggak salah ya, ke kumpul-kumpul gitu ya. Ya gitulah sampai sekarang. Jadi aku tuh belum pernah ngelupain banget ya, karena dia tuh bener-bener udah kayak orang tua aku gitu ya. Kalau dapat majikan baik tuh aku bener-bener susah ninggalinnya ya, tapi karena di sini itu ada yang lebih baik, nggak ada salahnya kan. Karena di sini tuh aku makan nggak beli sendiri, atau internet aku nggak beli sendiri, semua itu gratis ya. Jadi kalau di sana itu ya makanan beli sendiri gitu ya, internet beli sendiri ya. Kadang-kadang tuh aku kalau ada tamu ya, majikan tuh masih lama-lama, misalnya nanti habis asar ada tamu, ya, tolong bersihin di sana. Oke, aku gituin. Nah setiap habis duhur jam 1, walaupun siang-siang tuh aku bersihin, nyapuin hosi, nyapuin halaman gitu, karena di sini tahu kalau ada tamu itu ruangan tuh itu harus bersih banget, dan perabotan yang antik-antik itu harus keluar banget. Jadi sebelum 5 jam atau berapa jam tamu datang, itu kita tuh harus sudah mempersiapkan segalanya gitu, semuanya gitu. Jadi itu yang majikan aku nggak ngelupain pelayanan aku tuh. Dia tuh waktu makan dia, waktu obat dia tuh nggak pernah aku tinggalin, nggak pernah aku terlewatkan gitu ya. Jadi majikan aku itu, majikan laki-laki sama majikan perempuan itu aku nomor satuin gitu ya, aku nomor satuin banget. Bayangin dia berani bayar aku 3.000 real, aduh enak banget ya. Tapi ya alhamdulillah aku tuh ngomong mohon maaf banget, aku nggak bisa, kata aku. Dia suruh nyariin yang seperti aku, yang nggak ada yang seperti aku, karena kita manusia tuh beda-beda katanya. Yang nggak mau cuti tiap bulan, kan kadang-kadang ada ya yang cuti tiap bulan gitu. Kalau aku enggak, 4 bulan sekali. Karena apa? Kalau cuti tiap bulan kita uangnya tuh habis ya. Kita kalau udah ke rumah itu, kalau udah cuti itu pengen beli ini, pengen ke pasar, pengen ke ini gitu. Jadi enakan diam di rumah majikan ya, biarpun nggak cuti nggak apa-apa, setiap bulannya uang dikirimin, kita cuman ambil uang rumah ya gitu, buat bayar kontrakan gitu.
Tapi aku sampai sekarang mikirin ya. Kemarin habis bapaknya itu anaknya, apa kabar kamu di sana, sehat apa enggak? Kalau kamu nggak betah, katanya kalau kamu nggak betah di situ, kalau misalnya kamu kurang apa-apa di situ, kamu keluar aja ya, kamu datang lagi ke aku, katanya aku siap jemput, katanya. Aduh, pokoknya di sini tuh ya, kalau kita sudah pekerjaan kita tuh sudah cocok sama majikan ya, pekerjaan kita sudah cocok sama majikan itu, biarpun kita udah nggak kerja di rumah dia lagi, walau kita udah punya nomor HP-nya ya, kita masih terus walaupun udah nggak kerja di situ lagi, kita saling bersilaturahmi gitu ya. Apa kabar kamu di sana, baik nggak kerjaannya, majikannya baik nggak, katanya. Udah makan belum, kamu gimana? Sampai sekarang aku masih video callan ya, masih video callan sama anaknya, sama cucu-cucunya gitu. Kesini katanya, aku kangen sama kamu, kesini gitu. Aku tuh memang memang agak nggak suka ya sama anak kecil, karena ya namanya juga anak kecil ya, namanya juga anak kecil tuh, aduh, pokoknya kalau kerja ada anak kecilnya itu bener-bener rumah udah kayak kapal pecah ya. Lain kalau kita mengurus orang tua gitu ya, kalau anak kecil. Tapi di balik kejenuhan mengurus anak kecil itu, kita bisa bahagia karena apa ya, kalau kita jalan-jalan tuh kita dibawa kayak gitu, kita dibawa terus. Kadang-kadang kita lagi jenuh, anak-anak kecil itu yang menghibur aku gitu, kadang-kadang begitu. Jadi kita ada kejenuhan mengurus anak kecil, ada juga keceriaan yang kita dapatkan dari anak kecil itu gitu ya. Kalau kita lagi bosen, kalau kita lagi suntuk tuh, kita bisa bermain sama anak yang majikan gitu ya. Apalagi kalau masih kecil-kecil itu ya, lucu banget, gemes tapi bikin itu yang aku alamin ya. Banyak ya yang komentar, enak banget kerjaannya ya, tak enak banget kerjaannya, santai. Aku juga dulu pernah kerja di sana gitu, cuma 4 jam istirahat. Nah, sewaktu aku pertama-pertama kesini, aku tuh nggak pernah megang HP, nggak punya channel YouTube, jadi aku nggak bisa memberitahukan susahnya pertama kerja di sini ya. Sekarang tuh udah alhamdulillah ya, alhamdulillah udah. Tangisan aku kemarin, penderitaan aku kemarin selama 3 tahun yang aku gagal total itu, pernah aku up videonya, pernah aku bikin juga ya. Itu semua selama 3 tahun itu aku bermandikan air mata ya, bermandikan air mata. Jadi nggak semudah seperti sekarang, kita harus bertahun-tahunan. Nasib aku mungkin dulu itu belum baik ya, kurang baik, tapi sekarang dari buah kesabaran aku ya, kesabaran aku pertama kesini itu, pokoknya nggak bisa dikata-katain ya, kalau nggak bisa diungkapin. Mungkin kalau diungkapin semua panjang dan aku pun juga ikut nangis gitu ya. Jadi nggak segampang kita melihat video-video saya yang sekarang yang kerjaannya enak. Dan banyak ya ngurus 2 channel, katanya ada yang komen ngurus 2 channel bisa sambil kerja. Kita harus pintar-pintar mengatur waktu ya. Kalau kita pas majikan keluar, kita kerja terus biar cepet kita kerja. Gimana, jangan megang HP dulu, kita kerja semua udah selesai semua baru kita megang HP gitu ya. Selagi majikan datang, kita urus apa keperluan majikan, kita layani dengan baik ya. Apapun dia minta kita kasih. Nah, kalau majikan udah kenyang, udah semuanya dikasih, itu otomatis majikan itu akan diem, akan tinggal nonton TV ya. Kita tuh enak leha-leha aja nonton TV. Nah, kita itu di situ senangnya. Jadi waktu maaf ya, ini berisik banget karena ada orang kerja di situ ya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya, cerita-cerita aku, ngoceh-ngoceh aku hari ini ya. Jadi aku tuh seneng banget ya di telepon, masih majikan aku tuh masih nelpon, majikan laki-laki aku tuh masih ingat sama aku, bahkan dia berani bayar mahal sama aku. Seneng banget, alhamdulillah. Tapi aku nggak bisa memenuhi permintaannya. Semoga dia di sana dapat pekerja yang baik ya, yang bisa merawat dia, yang bisa melayani dia dengan baik. Oke, sampai di sini dulu cerita-cerita ngoceh-ngoceh saya ya. Terima kasih, ini hanya ngoceh-ngoceh biasa, berbagi pengalaman ya. Ini curhatan hati saya, karena di sini aku nggak punya temen, siapa lagi, temen aku tuh cuman HP. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye bye.